Untuk itu mohon berkenan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung untuk dapat menuju meja penandatanganan. Selanjutnya berkenan Purna Tugas penjabat Bupati Tulungagung menuju meja penandatanganan. Berkenan Gubernur Jawa Timur beserta para pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung menuju meja penandatanganan. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan diawali oleh Purna Tugas penjabat Bupati Tulungagung. Selanjutnya oleh Bupati Tulungagung. Berikutnya berkenan Gubernur Jawa Timur. Dilanjutkan penyerahan memori jabatan dari Purna Tugas penjabat Bupati Tulungagung kepada Bupati Tulungagung. Penyerahan selesai, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin kami pandu. 1, 2, 3. Selanjutnya pose kedua dengan tangan kanan mengepal. 1, 2, 3. Selanjutnya berfoto bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, jajaran Forkopimda Kabupaten Tulungagung, dan seluruh tamu undangan. Dan untuk tim dokumentasi dapat mengambil gambar dari atas panggung.
Mohon izin kami pandu, 1, 2, 3. Selanjutnya pose kedua dengan tangan kanan mengepal. Seluruhnya saja tangan kanan mengepal, 1, 2, 3. Sesi foto bersama selesai, berkenan Gubernur Jawa Timur kembali ke tempat, diikuti Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, beserta para pimpinan DPRD dan Purna Tugas Penjabat Bupati Tulungagung, serta Forkopimda Kabupaten Tulungagung. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah rapat paripurna dengan agenda penyampaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2025-2030, di mana rapat akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Kepada yang kami hormati Bapak Marsono Esos, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Yang terhormat Saudara Bupati Tulungagung. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Tulungagung. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat dan yang kami hormati, untuk semuanya, rekan-rekan Forkompinda Kabupaten Tulungagung atau yang mewakili, ini hadir Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Ibu KPN, ternyata beliau hadir dengan pribadi luar biasa. Yang kami hormati pula Bapak PJ Bupati yang barusan menyerahkan tongkat estafet kepada Pak Bupati yang baru. Yang kami hormati Pak Sekda Kabupaten Tulungagung, para asisten, staf ahli, sekretaris DPRD dan seluruh jajaran pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Tulungagung. Yang kami hormati Kepala BNNK Kabupaten Tulungagung, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Tulungagung, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, dan rekan-rekan wartawan awak media yang berbahagia. Segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, malam ini kita dapat kembali hadir untuk melaksanakan rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada rapat paripurna malam ini. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 1719 tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Kabupaten Garing Kota hasil pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024, masa jabatan tahun 2025 hingga 2030,
yang kemudian pada tanggal 20 Februari 2025, Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung masa jabatan tahun 2025-2030 dilantik secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Selanjutnya pada hari ini, malam ini sebelum rapat paripurna ini dimulai, telah dilaksanakan acara serah terima jabatan dari Purna Tugas pejabat Bupati Tulungagung kepada Bupati Tulungagung masa jabatan tahun 2025-2030 di Pendopo Kungas Arum Kusunaning Bongso. Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3/4378/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 menyebutkan bahwa Bupati yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai Bupati pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Garing Kota setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. Berkenaan dengan hal tersebut dan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tulungagung pada tanggal 26 Februari 2025 bahwa rapat paripurna Kabupaten Tulungagung terkait penyampaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2025 hingga 2030 dilaksanakan pada hari ini Selasa 4 Maret 2025. Hadirin yang terhormat, dari 50 anggota DPRD telah hadir 47 anggota atau orang. Sesuai ketentuan pasal 115 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD nomor 3 tahun 2023, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Maret 2025, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin, peserta rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara rapat paripurna pada hari ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2025 hingga 2020. 3. Sambutan Gubernur Jawa Timur. 4. Pengumuman perubahan Propemperda tahun 2025. 5. Pengumuman perubahan alat kelengkapan DPRD. 6. Penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, selanjutnya penyampaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung. Yang terhormat kepada Saudara Bupati Tulungagung dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang terhormat Dr. Insinyur Heru Susiono MT selaku PJ Bupati Tulungagung masa jabatan
2023-2025. Yang terhormat Wakil Bupati Tulungagung, yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Tulungagung, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Ibu Helandri, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, asisten dan staf ahli, yang terhormat Saudara Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Tulungagung, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa hadir dalam rapat paripurna serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung tahun 2025-2030. Di bulan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada Ibu Gubernur serta hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Heru Suseno selaku PJ Bupati Tulungagung masa jabatan 2023-2025. Bagi kami, kepemimpinan beliau merupakan fondasi yang kokoh yang siap menjadi landasan pembangunan di era kepemimpinan kami. Ibu Gubernur dan hadirin yang kami hormati, visi pembangunan Kabupaten Tulungagung untuk 5 tahun ke depan adalah Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa. Dengan 8 misi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. 2. Pembangunan yang dimulai dari wilayah desa. 3. Pembangunan infrastruktur. 4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. 5. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya. 6. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. 7. Menuntaskan pengentasan kemiskinan. 8. Mewujudkan birokrasi yang berkualitas, profesional, dan bersih dari korupsi. Kami sangat sadar untuk mewujudkan visi misi tersebut, selain membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan inovatif, juga menuntut
energi, dan kerja kolaboratif. Untuk itu, kami bertekad membangun sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kerangka sinergitas inilah kami membutuhkan arahan-arahan dari Ibu Gubernur, termasuk dukungan program dan kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung bisa berjalan dengan lebih baik, berjalan dengan lebih cepat. Ibu Gubernur dan hadirin yang kami hormati, selain bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menurut pandangan kami sangat penting dilakukan adalah bersinergi dengan legislatif, dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Tulungagung. Kami akan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD Kabupaten Tulungagung, sehingga proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD memiliki visi yang sama, yaitu visi membangun daerah Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia sepanjang masa. Kami juga akan membangun sinergi dengan unsur Forkopimda. Kami percaya jika jajaran Forkopimda sudah bersinergi dan berkolaborasi, tugas berat apapun di Kabupaten Tulungagung akan bisa kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Ibu Gubernur dan hadirin yang kami hormati, saat ini kami sedang menyusun RPJMD yang selaras dengan asta-cita Bapak Presiden Prabowo dan visi misi ini. Ibu Gubernur, RPJMD inilah yang akan menjadi panutan jalannya pembangunan selama 5 tahun ke depan. Namun demikian, kami juga dihadapkan dengan berbagai rintangan selama bertahun-tahun ini. Kapasitas fiskal di Kabupaten Tulungagung relatif rendah sekali. Dalam kondisi seperti ini, efisiensi anggaran sebagai dampak Impres nomor 1 tahun 2025 makin menambah keterbatasan fiskal dalam membiayai pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi dengan sinergi dan kolaborasi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya yakin kami akan mampu mengatasi kendala persoalan tersebut, dan secara kreatif kami akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Tulungagung yang sangat kami cintai ini. Ibu Gubernur dan hadirin yang kami hormati, mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD Kabupaten Tulungagung, Forkopimda, pelaku usaha, industri, dan seluruh masyarakat Tulungagung. Sinergi kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi inilah yang akan membuat kita menghadirkan perubahan-perubahan positif, perubahan-perubahan yang lebih baik, perubahan-perubahan untuk menuju masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, berakhlak mulia sepanjang masa. Demikian
yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Tulungagung yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan Ibu Gubernur Jawa Timur, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bupati Tulungagung, Bapak Haji Gatot Sunu Wibowo, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, Bu Endang Gatot Sunu. Juga yang kita hormati Wakil Bupati Tulungagung, Bapak Ahmad Baharudin, beserta Ibu Yuyun Ahmad Baharudin. Juga yang kita hormati Purna Tugas Bupati Tulungagung, Pak Dr. Heru Suseno, beserta Ibu Diana Puspitasari. Yang kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, panjenenganipun Bapak Marsono beserta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, seluruh pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan semua anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang saya hormati. Yang kita hormati seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tulungagung, Pak Dandim, Pak Kapolres, juga Kajari Tulungagung, dan Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung. Terima kasih sinergitas kebersamaan untuk membangun Tulungagung lebih maju, lebih sejahtera, dan berakhlak mulia sepanjang masa. Saya ini dari tahun 92 sudah DPR RI. 4 kali saya anggota DPR RI, pernah wakil ketua DPR RI, ketua komisi dan seterusnya, pernah menjadi menteri 2 kali, zaman Gus Dur dan zaman Pak Jokowi, pernah jadi kepala BKKBN, lalu gubernur periode kedua. Yang menarik adalah bahwa visi Kabupaten Tulungagung, ini bagaimana Tulungagung maju, sejahtera, berakhlak mulia sepanjang masa. Ini jadi dulu ketika di Kementerian Sosial itu kan kita sebetulnya gerbang antara sebelum ke tim Dewan Gelar. Biasanya semua calon pahlawan itu verifikasi awal di kabupaten, kemudian di provinsi, kemudian di Kementerian Sosial. Dari Kementerian Sosial baru kemudian ke Ketua Dewan Gelar. Dan berikutnya pengambil keputusan adalah Presiden. Seseorang berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional kalau sepanjang hidupnya tidak ada cacat. Sepanjang hidupnya selalu membuktikan bahwa memiliki dedikasi yang baik kepada bangsa dan negara. Kok saya menemukan visi itu di Kabupaten Tulungagung? Jadi bagaimana berakhlak mulia sepanjang masa. Bayangan saya warga Tulungagung sudah menyiapkan banyak calon-calon pahlawan di masa yang akan datang. Kalau guru pahlawan tanda jasa sudah, tapi kalau ini yang dimaksud adalah pahlawan nasional. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati,
Kalau ketua TP2GP nasional itu Mensos dan saya pernah jadi Menteri Sosial, sehingga saya melihat ini sepertinya ada yang sedang disiapkan oleh Tulungagung, pahlawan nasional. Itu berarti pahlawan bangsa, pahlawan masyarakat, pahlawan negara, dan pahlawan di banyak sektor lainnya. Menurut saya yang menyusun visi misi ini visioner luar biasa. Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan KPU, pimpinan Bawaslu, juga yang saya hormati Sekda Kabupaten Tulungagung, Pak Tri Haryadi, beserta seluruh jajaran OPD Pemkab Tulungagung, kawan-kawan saya dari OPD Pemprov juga terima kasih, seluruh camat yang hadir terima kasih, panjenengan luar biasa. Dan tentu mungkin ada yang rawuh dari Kepala Desa, Pak Lurah juga, matur nuwun rawuhnya. Seluruh pimpinan organisasi kemasyarakatan yang ada di Tulungagung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda semua yang saya hormati. Dan juga semua para undangan yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dilaksanakan sertijab dari PJ Bupati Tulungagung ke Bupati Tulungagung. Menurut Perpres 16 tahun 2016 bahwa sertijab dilakukan paling lama 14 hari kerja. Kami ini mengikuti retreat di Lembah Tidar di Akmil Magelang 8 hari. Sehingga waktu untuk sertijab itu tidak cukup banyak, oleh karena itu harus menjadwal sampai malam hari. Itu pun saya hanya dapat berapa kabupaten kota, karena sesungguhnya di dalam Perpres itu dan disaksikan oleh gubernur. Berikutnya dijelaskan gubernur boleh menugaskan, tapi bahwa Perpresnya menyebut sertijab disaksikan oleh gubernur. Karena tidak cukup waktu sampai dengan 14 hari kerja, maka ada juga yang dirawuhi oleh Pak Wagub. Itu pun tidak cukup, maka ada yang kemudian dirawuhi oleh Pak Sekda. Jadi dengan segala hormat saya memilih Kabupaten Tulungagung karena ada sepanjang masanya. Luar biasa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati adalah bagaimana penyiapan RPJMD Kabupaten Tulungagung. Regulasinya ada beberapa, tapi bahwa RPJMD Kabupaten Tulungagung harus berseiring dengan RPJMD Provinsi dan kemudian inline dengan RPJMN. Jadi ini tidak bisa diputus dari RPJMD Kabupaten kemudian lanjut ke nasional, tapi RPJMD Kabupaten berlanjut berseiring dengan RPJMD Provinsi, kemudian berseiring dengan RPJMN. Kalau di tingkat pusat ada Asta Cita, ada 8 program unggulan. Dari Asta Cita itu ada breakdown-nya Quick Win. Quick Win dari pemerintah pusat ada 8 area juga. Di Pemprov Jawa Timur ada Nawabakti Satya, berarti ada 9 program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Dan kemudian kami memiliki 10 quick win. Oleh karena itu di antara quick win nasional, quick win provinsi, dan nanti saya minta tolong di breakdown pada quick win Kabupaten Tulungagung, titik mana saja. Kalau di tingkat nasional, quick win pertama adalah MBG, makan bergizi gratis. Oleh karena itu Pak Bupati dengan segala hormat, komunikasi dengan potensial penyedia dapur sehat untuk menyiapkan makan bergizi gratis. Saya ingin menyampaikan bahwa di antara negara-negara di dunia yang mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis semacam itu, makan bergizi, India adalah negara di dunia yang anggaran terbesarnya adalah menyediakan makan bergizi untuk murid-murid di India. Di dunia ada 102 negara yang punya program makan bergizi.
Dan kalau kita misalnya melihat India adalah negara dengan anggaran untuk makan bergizi tertinggi di antara negara-negara di dunia, maka Amerika adalah negara dengan anggaran pertahanan tertinggi di antara negara-negara di dunia. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua, apa yang menjadi Quick Win? Quick Win ini adalah program yang memiliki hasil dengan capaian yang baik, tetapi bisa cepat dilakukan. Bahasa Quick Win biasa digunakan oleh sangat banyak institusi yang ingin merumuskan kejar target apa saja. Terutama kalau masyarakat bertanya 100 hari pertama apa yang dilakukan, kira-kira seperti itu. Berikutnya ada Quick Win yang kedua, itu yang terkait dengan pemberantasan TB. Rupanya TB di Indonesia ini masih 2 terbesar di dunia. TB pertama tertinggi di India dan kemudian TB kedua adalah di Indonesia. Oleh karena itu sama-sama kita berikhtiar, tim dari Dinas Kesehatan dan ID di Kabupaten Tulungagung, kader-kader Posyandu bisa bersama-sama kita melakukan ikhtiar bagaimana TB, tuberkulosis itu bisa kita reduksi bersama-sama. Saya masuk yang keempat adalah menyiapkan sekolah-sekolah unggulan. Ini saya masuknya Quick Win, karena kalau RPJMD tidak masuk Quick Win. Quick Win keempat adalah menyiapkan sekolah-sekolah unggulan. Saya tadi berkoordinasi dengan Menteri Sosial Gus Ipul bahwa hari ini beliau baru mendapatkan penugasan dari Pak Presiden untuk menyiapkan sekolah-sekolah rakyat. Untuk siapa sekolah rakyat? Sekolah rakyat adalah untuk anak-anak dari keluarga kategori miskin dan dari keluarga kategori miskin ekstrim. Nanti kita lihat data kemiskinan yang ada di Tulungagung, petanya bagaimana. Pak Bupati, ini juga masuk program yang diharapkan bisa cepat dilakukan. Ini masih awal, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah akan menyiapkan anggaran 100 miliar untuk membangun sekolah berasrama bagi anak SD, SMP, SMA. Mereka diasramakan dengan standar kurikulum yang kira-kira kurikulum berkualitas dan kualifikasinya adalah dari keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrim. Jikalau ini saya sampaikan, karena saya akan menyegerakan rapat koordinasi dengan para bupati wali kota, dengan Mensos untuk melakukan pemetaan, supaya ini bisa menjadi Quick Win bersama, bisa menjadi program kerja cepat kita bersama. Nah ini diharapkan setiap daerah akan menyiapkan area, kira-kira standarnya 5 hektar, dan kemudian pemerintah akan membangun dengan anggaran 100 miliar. Bagi kita di saat-saat seperti ini, efisiensi di sana, efisiensi di sini, tapi kemudian ada program yang menurut saya ini adalah program strategis, bukan hanya jangka panjangnya menyiapkan SDM berkualitas, tapi jangka pendeknya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini se-Jawa mengalami deflasi, se-Jawa mengalami deflasi. Dan sangat banyak kemudian daerah-daerah yang mengalami kenaikan TPT, tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, saya rasa kita semua menyampaikan terima kasih. Data pengangguran terbuka di Tulungagung dalam masa periodisasi Pak PJ Heru Suseno turunnya sangat signifikan, turun 1,58%. Angka yang sangat tinggi, penurunan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, kalau ada yang hadir dari perwakilan dunia usaha, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, sering kami melakukan komunikasi dengan pelaku-pelaku usaha di Jawa Timur, tolong jangan PHK. Kalau misalnya ada produktivitas yang ternyata berkurang, jangan melakukan opsi PHK, tapi kemungkinan boleh dikurangi jam kerjanya, sehingga tidak ter-PHK.
Maka di antara provinsi se-Jawa yang TPT-nya terendah, tingkat pengangguran terendah itu adalah Provinsi Jawa Timur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bayangan saya setelah saya diskusi dengan Gus Ipul, saya telepon Pak Wagub. Saya sampaikan, Mas Emil, ini akan menjadi peluang untuk membuka lapangan kerja. Jikalau setiap kabupaten minimal 1 sekolah Pak Bupati, maka akan ada aliran dana 100 miliar. Kalau seluruh kabupaten kota satu-satu, Pemprov 2, maka akan ada aliran dana untuk 400 sekolah. Berarti ada aliran dana 4 triliun dalam waktu percepatan pencapaian dari Quick Win ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon ini disampaikan dengan proporsional, dalam artian jangan tiba Indonesia emas, maka kita emas itu kira-kira generasi emas pula. Saya juga betul-betul kaget karena ternyata rata-rata IQ di Indonesia ini masih di bawah 80. Panjenengan mungkin jauh, di bawah 80. Jadi panjenengan mungkin melihat sekeliling keluarga kita, sekeliling surrounding kita, sekeliling ekosistem kita. Mungkin di situ kita menemukan IQ itu ya 130, 140. Tapi ternyata di Indonesia ini IQ-nya masih di bawah 80. Kenapa kemudian Pak Presiden Prabowo mendorong program makan bergizi gratis? Antara lain adalah harapan untuk bisa meningkatkan IQ seperti yang dilakukan juga di India dan 102 negara yang lain di dunia. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, juga Pak Ketua DPRD dan seluruh Wakil Ketua DPRD, seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, RPJMD ini memang maksimal 6 bulan. Saya meminta kawan-kawan di Pemprov untuk bisa menyelesaikan 3 bulan, mudah-mudahan berseiring dengan proses yang akan kita bahas bersama DPRD. Kenapa RPJMD Provinsi harus dipercepat? Karena ini juga akan menjadi referensi dari kabupaten kota. Kemudian kita seiringkan dengan RPJMN. Nah, pola-pola seperti inilah yang kira-kira menjadikan program di atas itu inline ke bawah. Kalau di atas dilakukan ini nendang ke bawah. Nah, komitmen kita bersama untuk bisa membangun keberseiringan program antara program nasional, program provinsi, dan program Kabupaten Tulungagung ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya ingin menutup sambutan saya dengan 2 pantun. Ayam lodo menu berbuka, kuliner khas nikmat rasanya, rapat paripurna menjadi pembuka, visi misi mulia untuk kedepannya. Pergi ke ladang menanam jagung, tak lupa tengok kebun gulanya. Selamat untuk Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung, berikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Bapak Ibu semua, terima kasih kebersamaan yang luar biasa pada malam hari ini. Dan tentu selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah. Mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah. Mudah-mudahan sedekah kita diterima Allah. Mudah-mudahan tadarus kita diterima Allah. Mudah-mudahan limpahan keberkahan Allah turunkan ke bumi Tulungagung, Jawa Timur, dan untuk Indonesia semuanya. Terima kasih, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada beliau Ibu Gubernur
yang telah menyampaikan sambutannya. Ternyata luar biasa pencerahannya, bimbingannya, dan seterusnya. Mudah-mudahan sebagai pemicu dan memacu semangat untuk pemerintahan Kabupaten Tulungagung ke depan. Amin. Para hadirin yang terhormat, berikutnya adalah pengumuman perubahan Propemda Kabupaten Tulungagung tahun 2025. Sesuai dari hasil rapat Propemda bersama dengan tim asistensi pembahas Ranperda Kabupaten Tulungagung yang telah dilaporkan oleh Ketua Bapemda pada hari ini, diumumkan untuk ditetapkan oleh keputusan DPRD. Perubahan atas Propemda Kabupaten Tulungagung tahun 2025 dengan substansi perubahan sebagai berikut. 1. Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimajukan pembahasannya pada masa sidang 2 tahun sidang 1 Januari hingga April. Dan yang kedua, Ranperda tentang pencabutan atas Perda nomor 10 tahun 2016 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi pada bagian wilayah perkotaan Tulungagung tahun 2016 hingga 2036, dimajukan pembahasannya pada masa sidang 2 tahun sidang 1 Januari hingga April 2025. Selanjutnya yakni pengumuman perubahan alat kelengkapan DPRD. Berdasarkan surat dari fraksi Gerindra nomor 01-KET-FG Gerindra Romawi 2-2025, pada hari ini diumumkan perubahan kedua terhadap susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tulungagung yang secara substansi mengubah keanggotaan Badan Kehormatan DPRD sehingga menjadi sebagai berikut. Ketua DRS Haji Masud, Wakil Ketua Eko Wijianto SPD MPD. Anggota 1, Haji Saiful Anwar SH.MH, 2, Panhis Yodi Wirawan SH.MKN, 3, H. Asrori SH. Terhadap perubahan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRD Kabupaten Tulungagung. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum kami menutup acara paripurna pada hari ini, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dan masyarakat Tulungagung keseluruhan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Dr. Insinyur Heru Suseno MT atas jasa dan pengabdiannya yang sebagai PJ Bupati Tulungagung periode 2023-2025 yang sekaligus menjadi mitra kerja DPRD. Apapun yang telah dilakukan adalah merupakan satu kenangan. Apapun yang sudah diperjuangkan adalah merupakan kesempatan untuk dilanjutkan oleh tongkat estafet pemerintahan berikutnya untuk membangun Tulungagung ke depan lebih baik. Dan kami beserta seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung menyambut hangat kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Ucapan selamat kepada Saudara Garot Sunu Wibowo SE ME dan Saudara Ahmad Barudin SM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung masa jabatan tahun 2025 hingga 2020. Semoga saudara dapat bersama-sama dengan kami membangun kemitraan, berkolaborasi, bersinergi, membangun negeri untuk mewujudkan Dharma Bakti, membangun Tulungagung yang diidolakan, diidamkan oleh seluruh masyarakat Tulungagung. Dalam membangun kolaborasi, dalam mengemban tugas dengan sebaik-baiknya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, utamanya mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, serta melanjutkan program-program pemerintahan daerah yang telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Tulungagung. Sebagai penutup, kepada seluruh undangan dan hadirin yang telah mengikuti dengan seksama rapat paripurna pada malam ini, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat
paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung secara resmi ditutup. Wallahu muwaffiq illa ma mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, acara kami serahkan kepada pembawa acara. Silakan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai akhir rangkaian acara dan wujud syukur kita bersama, marilah sejenak kita berdoa, di mana doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Balya MAG. Disilakan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan Maha Pemurah, pencurah segala anugerah. Kepadamu kami bersyukur, pasrah dan berserah. Karena tanpa penyertaan-Mu, tak ada daya dan tak tahu arah. Sertailah kami dalam penunaian semua tugas dan amanah. Berikan kami ya Allah kesempurnaan karunia dan anugerah. Tunjuki terang jalan, pikiran cerah dan terarah. Bersama-Mu ya Allah sungguh kami bermohon, tertuaikan semuanya dengan mudah. Malam ini kami melaksanakan rapat paripurna serah terima jabatan dan penyampaian pidato Bupati Tulungagung periode 2025-2030. Terimalah kegiatan ini menjadi bagian dari amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, wahai penguasa bagi segala yang ada, ikhtiar kami telah sepenuh hati, telah segenap kemampuan kami. Semua yang terjadi biarlah terjadi. Ketetapan-Mu jika telah Engkau tetapkan maka tetaplah sudah.
tak ada yang bisa merubah dan tak akan bisa berubah. Maka ikhlaskanlah hati kami untuk dapat menerima ketentuan takdir-Mu yang terbaik bagi kami. Engkau Maha Kasih tanpa pilih kasih. Bantu kami dengan kasih-Mu untuk bisa menerima segalanya dengan tenang jiwa, menghadapinya dengan senyuman, agar tugas dapat kami tunaikan dengan ringan. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami ini pemimpin yang amanah, adalah dan istiqomah, agar dapat tercipta di masyarakat kami kehidupan yang berkah. Sebaik-baik kehidupan, tenang tanpa sengketa, tentram tanpa dendam, ikhlas tanpa prasangka. Bebaskanlah hati kami dari kebencian, bebaskan pikiran kami dari kekhawatiran, agar kami dapat rasakan kebahagiaan. Bimbinglah hati kami, damaikanlah antara kami dengan saling mengingatkan, saling memaafkan, dan saling mendoakan. Ya Allah, Ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung serta rapat paripurna dengan agenda penyampaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2025-2030. Selamat bertugas dan mengemban amanah kepada Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung. Semoga selalu diberikan hikmat dan marifat dalam memimpin Kabupaten Tulungagung semakin maju, adil, dan sejahtera. Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemberian ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung. Untuk itu mohon berkenan Bupati Tulungagung beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, Wakil Bupati Tulungagung beserta Ibu untuk dapat mengambil tempat. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Gubernur Jawa Timur, dilanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama selesai. Pemberian ucapan selamat selanjutnya oleh pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung. Dan kemudian setelah pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung disusul oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Tulungagung, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, asisten dan staf ahli Bupati Tulungagung, dan nantinya akan diikuti seluruh tamu undangan.